Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Anirma dari kelompok 1. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang artikel kami yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Klinis Perawat. Saya akan membacakan abstraknya. Penting bagi perawat untuk mampu mengambil keputusan klinis dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam asuhan keperawatannya, sehingga proses keperawatan yang diberikan kepada klien ini diarahkan sebagai proses refleksi baik bagi perawat ataupun klien. Tujuannya untuk mengetahui sistem pengambilan keputusan dalam kebijakan klinis perawat. Metodologi penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan literatur review berdasarkan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelusuran literatur bahwa sistem pengambilan keputusan merupakan sebuah refleksi bagi perawat ataupun klien. Pengambilan keputusan klinis keperawatan harus ada interaksi antara perawat dan klien. Pengambilan keputusan klinis keperawatan dapat dilakukan dalam setiap proses keperawatan. Tugas perawat pada saat pengambilan keputusan ini adalah sebagai refleksi literatur untuk memberikan fasilitas dukungan kepada klien. Pengambilan keputusan klinis dengan melibatkan klien akan meningkatkan tingkat kemandirian bagi klien. Pengambilan keputusan klinis diperlukan kemampuan berpikir kritis bagi perawat. Dibutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan pengambilan keputusan klinis keperawatan dengan harapan peran perawat akan lebih terlihat nyata sebagai pemberi asuhan yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Teori dasar atau prinsip etika merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis, praktik profesional. Teori etik digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konflik antara prinsip dan aturan. Ahli filsafat moral mengembangkan beberapa teori etis. Yang pertama adalah teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata letos yang berarti akhir. Teologi merupakan suatu doktrin yang menjelaskan tentang fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Yang kedua, deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti tugas, berprinsip pada isu, aksi atau tindakan. Selanjutnya, subjudul selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Dalam analisis keputusan ini akan dibahas 3 kriteria pokok pengambilan keputusan. Yang pertama, kriteria maksimin. Dari namanya dapat diduga bahwa kriteria ini akan menggunakan nilai maksimum atau minimum untuk langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, kriteria maksimum. Kriteria ini sesungguhnya hampir sama dengan kriteria maksimin. Bedanya kriteria ini diperhitungkan kemungkinan terjadi suatu kondisi atau situasi. Selanjutnya, kriteria bias. Kriteria maksimum telah memperhitungkan probabilitas untuk mengambil keputusan. Maka pada kriteria bias akan digunakan nilai harapan. Subjudul selanjutnya, kerangka pengambilan keputusan. Beberapa kerangka pembuatan keputusan etis keperawatan dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pembuatan keputusan etis medis. Beberapa kerangka disusun berdasarkan posisi, falsafah, praktik keperawatan. Pengambilan keputusan etis keperawatan yang dikembangkan oleh Thomson dan Jameson, yaitu yang pertama, model 1, mengidentifikasikan masalah. Perawat harus mengumpulkan data dan tambahan. Perawat harus mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif secara terbuka kepada pembuat keputusan. Perawat harus memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Yang kelima, harus membuat keputusan. Yang selanjutnya, tahap terakhir adalah
Mengkaji keputusan dan hasil. Model yang kedua, mengenali dengan tajam apa yang terjadi, mengumpulkan data atau informasi, menganalisis data yang diperoleh, dan analisis kejelasan orang yang terlibat. Mengonsep argumentasi, mengambil tindakan, mengevaluasi. Model ketiga, tinjauan yang situasi yang dihadapi untuk menentukan masalah kesehatan keputusan yang dibutuhkan komponen etis individu dan keunikan. Kumpulkan informasi tambahan, identifikasi aspek etis, ketahui atau bedakan posisi pribadi, identifikasi posisi moral dan keunikan individu, identifikasi nilai, dan gali siapa yang harus membuat keputusan, identifikasi rentan tindakan dan hasil yang diharapkan. Tentukan tindakan yang dilaksanakan, evaluasi hasil dari keputusan atau tindakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nisa Amelia akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan adalah salah satu penyelesaian yang dinamis. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua, masalah harus diketahui dengan jelas. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembrono. Yang keempat, pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang telah terkumpul secara sistematis. Dan yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dianalisa secara matang. Apabila pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kelima hal di atas, akan menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya, yang pertama, tidak tepatnya keputusan. Yang kedua yaitu tidak terlaksananya keputusan karena tidak sesuai dengan kemampuan organisasi baik dari segi manusia, uang maupun material. Yang ketiga, ketidakmampuan pelaksana untuk bekerja karena tidak ada sinkronisasi antara kepentingan organisasi dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, timbulnya penolakan terhadap keputusan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam praktik keperawatan. Berbagai faktor mempunyai pengaruh terhadap seseorang dalam membuat keputusan etis. Yang pertama yaitu faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Yang kedua yaitu faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Saat ini, aspek legislasi dan bentuk keputusan yuridis tentang masalah etika kesehatan sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan. Yang ketiga yaitu faktor dana atau keuangan. Dana atau keuangan untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat menimbulkan konflik. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang setiap hari menghadapi klien sering menerima keluhan klien mengenai pendanaan. Selanjutnya yaitu partisipasi klien dalam pengambilan keputusan klinis keperawatan. Membantu klien dalam pengambilan keputusan klinis membutuhkan keterampilan teknis, interpersonal, intelektual, dan berlandaskan etika keperawatan. Selain itu diperlukan wawasan terhadap masalah-masalah lain yang terkait dan juga perlu adanya latihan khusus bagi perawat untuk belajar mengambil keputusan klinis terkait dengan konsep terkait. Keterlibatan klien yang dimaksud dalam pengambilan keputusan ini adalah sebagai upaya pemberdayaan klien sehingga meningkatkan tingkat kemandirian klien sebagaimana dijelaskan dalam teori Dorothy Orem 1980 self-care, di mana konsep ini menekankan pada perawatan diri secara mandiri. Kemandirian dipandang sebagai bentuk praktik kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan oleh klien dalam mempertahankan kesehatan dan kondisinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perawat memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan akurat, karena perawat akan menemukan berbagai situasi klinis yang berkaitan dengan masyarakat atau pasien, anggota keluarga,
dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga sangat penting untuk berpikir kritis pada setiap situasi. Perawat harus mengidentifikasi masalah, dan perawat juga harus mengkaji keterlibatannya pada masalah etika yang timbul dan mengkaji parameter waktu untuk sistem pembuatan keputusan. Faktor mempunyai pengaruh terhadap seseorang dalam membuat keputusan etis. Pembuat keputusan harus membuat keputusan. Ini berarti bahwa pembuatan keputusan memilih tindakan yang menurut keputusan mereka paling tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.